Masa kita sampai pencaharian cuma begitu. Saya cuma berdoa, bersambayang, minta doa kepada Allah, akan diberikan rezeki. Saya mau bersambayang, bersyukur dapat panggilan pada Allah. Alhamdulillah. Saya cuma bersabar, cuma berdoa. Saya perasaan senang lah, syukur alhamdulillah. Saya bisa berangkat tahun ini gitu. Sudah sekian lama saya menunggu, baru Ibu Haji bilang saya harus berangkat. Ya saya syukur, memang bersyukur dari situ. Baik, saat ini kami telah berada di KBH Umul Tajam, Telaga Gorontalo. Dan pendengar, untuk musim haji tahun ini 1444 Hijriah, terdapat beberapa jamaah calon haji Gorontalo khususnya di KBH Umul Tajam yang akan menunaikan ibadah haji. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa adanya kenaikan biaya haji tentu berpengaruh juga kepada para jamaah yang akan menjalankan ibadah haji tahun ini. Dan di kelompok KBH Umul Tajam ini terdapat 2 jamaah yang kurang mampu yang nantinya akan berangkat haji tahun 2023 1444 Hijriah tahun ini. Dan seperti apa perjalanan haji tersebut, kita akan ikuti bersama. Saat ini saya bersama Bapak Abdullah Tahir, salah seorang warga yang kurang mampu yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini, yang pekerjaannya sebagai abang bentor. Pertama mau ingin naik haji itu cara menabung dulu. Iya, setiap apa pendapatan saya pas-pasan. Pokoknya saya mana-mana yang saya mau kasih sama Ibu Haji, saya tabung. Sedangkan saya persi tidak sampai berapa ya, tidak ada tambahan apa-apa, cuma sampai 39, tidak tenda 39 juta, tidak sampai berapa itu ya. Tapi alhamdulillah tahun ini harus berangkat. Saya tidak tahu sampai sekarang ini saya harus berangkat itu. Simpan itu secara angsuran sama Ibu Haji. Antar tiap bawa mentor singkah, bawa tabung 50, 100 ya, begitu. Tiap hari, ada kalanya tidak ada kalanya ada. Oh, saya kalau cara mensiasat itu, kalau umpamanya saya dapat doi 100 atau 100 lebih, saya simpan 50 untuk Ibu Haji gitu. Untuk sisanya untuk saya pakai keluarga gitu. Anak istri di rumah. Tapi syukur alhamdulillah bisa juga saya punya istri itu ya. Tak apa dengan apa saya pendapatan, apa saya pakai keinginan dia turuti. Ya kalau pendapatan cuma sedikit ya mungkin tidak ada yang untuk saya antar. Kalau ada lebih dari 100 atau 100 lah, ada yang saya antar sedikit hari-hari atau mungkin tidak hari-hari begitu. Ya perasaan juga ya memang tidak tahu kalau bagaimana mau bilang apa saya itu waktu itu. Suka ingin mau berangkat tapi ya kelantaran ada halangan corona ya itu saya tidak, pasrah saja. Insya Allah tetap masih ada sehat-sehat begini. Insya Allah suatu saat pasti akan berangkat. Saya perasaan senang lah, syukur alhamdulillah. Saya bisa berangkat tahun ini gitu. Sudah sekian lama saya menunggu, baru Ibu Haji bilang saya harus berangkat. Ya saya syukur, memang bersyukur dari situ. Syukur alhamdulillah saya bisa berangkat tahun ini begitu.
Saat ini saya bersama Ibu Saripa Asyari yang akan berangkat haji tahun ini, dan seperti apa perjuangan Ibu Saripa Asyari sebagai pedagang rokok mampu untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Saya berkumpul uang untuk naik haji ini. Saya teman datang, dia tanya saya kalau tidak masuk arisan haji. Baru saya bilang, baru bagaimana ini? Baru dia bilang, bos 100.000 no, bayar kamari dulu supaya ngana sudah masuk jamaah haji. Baru serta itu saya kasih uang 100.000. Baru kedua saya masuk arisan 50, 2-3 hari 50, 2-3 hari 50.000. Sehingga setelah jumlah par saya 13 juta dia pors. Sebenarnya 25, berarti ibu bilang sama pors kemarin ngana no 2000 1013. Gitu. Baru saya kumpul uang kasih di arisan itu. Baru saya berdoa. Orang bilang, mana ini yang mau naik haji, sedangkan kita orang mati-mati mencari, kita orang pegawai tidak mau kena di haji, apalagi ini ibu mau mencari begini. Saya cuma menangis, bersabar saya. Orang bicara akan itu saya cuma bersabar. Tidak ada pencarian apa-apa, langsung kamu naik haji. Alhamdulillah saya terpanggil. Sampai pencarian cuma itu jual rokok dan itu sabun apa itu. Sampai sekarang begitu. Kalau ada kelebihan simpan, kalau tidak ada mati di ongkos. Pak itu saya panggil, dia tidak mau. Ngana dulu no wali. Saya tidak mampu kalau setoran dua-dua. Baru sayang dia ada junjung, bangana Baiko dulu. Baru dia sekarang sudah meninggal. Sedangkan orang bicara saya, karena kita sampai pencarian cuma begitu. Saya cuma berdoa, bersambayang, minta doa kepada Allah, akan diberikan rezeki. Ya, insya Allah akan tiba sampai rencana, sampai cita-cita akan tercapai. Saya mau bersambayang, bersyukur dapat panggilan pada Allah. Alhamdulillah. Saya cuma bersabar, cuma berdoa. Sedangkan saya kalau makan ada kalanya menangis. Ya, mengingat kemarin saya masih ada utang buat Ibu Uja. Saya masih ada utang buat Ibu Uja mengenai pakaian. Ya, saya itu cuma begitu sampai ini. Cuma kuat berniat saya, berdoa saya akan tercapai sampai cita-cita. Dilakukan oleh pandangan luar. Begitu dia terkaget, sudah tidak sakit, tidak bengkak lagi, sembuh setelahnya dia sholat taubat. Saat ini saya telah bersama Ketua KBIH Umul Tajam Telaga Gorontalo, Ibu Uja Esadu, dan pendengar. Berkat program yang dilaksanakan di KBIHU ini, terdapat 2 jamaah haji yang kurang mampu berangkat haji tahun 2023 1444 Hijriah. Seperti apa perjalanannya, kita ikuti penjelasan dari Ketua KBIHU Multajam
Telaga Gorontalo. Alhamdulillah saya ada program khusus tabungan haji dan umrah. Nah, itu kami lakukan tiap bulan arisannya, tapi dengan catatan arisan itu tidak diambil. Mereka hanya dalam bentuk arisan, dan arisan itu langsung disimpan di tabungan mereka. Jadi kami banyak sosialisasi ke tempat-tempat yang ramai, yang dekat ke desa-desa, kecamatan-kecamatan, sehingga alhamdulillah 2 orang yang tidak mampu ini termotivasi untuk mengisi tabungan haji sampai mereka ini setahun ini berangkat. 13 tahun lamanya mereka menunggu. Alhamdulillah. Itu sistemnya seperti apa? Kami bikin arisan itu tergantung pada kemampuan jamaah. Berapa kemampuan jamaah, minimum pada saat itu minimum yang kami terima itu 50.000. Ketika mendaftar sudah langsung dapat porsi atau nanti? Belum, masih mengisi arisan dulu. Nah, alhamdulillah dengan 50.000 ini yang mereka isi, artinya kita kan dengan pengalaman jamaah-jamaah yang sudah banyak dari teman-teman pengurus, hanya dengan menyimpan seperti itu, hanya dengan arisan yang tadinya arisan saya itu hanya pada posisi 20 orang, akhirnya 40 orang, 45 orang, ini sudah ribuan sekarang. Alhamdulillah, tapi dengan pengalaman dari pengurus itu, mereka mengisi 50.000, dapat uang 100.000, dapat uang, pokoknya mereka masukkan di dalam arisan. Jadi dapat porsi nanti sudah berapa? Jika seandainya uang mereka sudah pada posisi 5 juta, 10 juta, kami akan berikan porsi, dan sisanya dibayar tiap bulan dengan tidak menggunakan bunga, tidak pakai bunga. Dia sudah lupa ini peristiwa, tidak lama kakinya sudah bengkak. 3 hari kakinya bengkak, Bapak Ibu. Pendengar dan pemirsa RRI Net, tadi telah kita ikuti kisah 2 jamaah calon haji yang kurang mampu yang berangkat melalui KBH Multajam Telaga Gorontalo. Ini membuktikan bahwa haji itu bukan bagi yang mampu, tetapi bagi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tangan kita